tentang nikmat Allah terbesar, kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada orang mengatakan nikmat terbesar adalah hidup, salah. Karena binatang juga hidup. Terbesar adalah ketika kau takut kepada Allah setinggi apapun jabatanmu. Apa nikmat yang paling besar? Bukan mobil, bukan rumah, bukan uang. Nikmat terbesar adalah imra'atun salihah, istri yang salihah. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lillahi ta'ala ya karim ilahi anta masudi warida kamalu bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar kabira walhamdulillahi kasira wa subhanallahi bukrata wa asila. La ilaha illallah, Allahu akbar walillahil ham, sadaqallahul azim. Oke teman-teman, ini tadi cuplikan seorang ustadz ya, namanya Abdul Somad. Oke. Jadi apa yang perlu kita komentari ya? Simak baik-baik di video tadi, simak baik-baik bahwa Abdul Somad itu menggonta-ganti nikmat Tuhan ya. Nikmat terbesar itu digonta-ganti ya. Pertama, dia bilang nikmat terbesar itu Nabi Muhammad, kelahiran Nabi Muhammad itu nikmat terbesar katanya. Pula itu entah kapan lah itu. Habis itu pindah lagi dia berdakwah. Digantinya lagi, nikmat terbesar adalah ketika kau takut sama Allah. Habis itu digantinya lagi, nikmat terbesar adalah istri yang soleha. Yang pertama, nikmat terbesar adalah kelahiran Nabi Muhammad. Oke. Kelahiran Nabi Muhammad katanya nikmat terbesar. Jadi kelahiran nabi-nabi yang lain gak terbesar. Kelahiran para rasul-rasul lain gak terbesar. Itu satu. Dia cuma mengatakan nikmat terbesar itu kelahiran Nabi Muhammad. Jadi kelahiran Nabi Isa, Nabi Ibrahim, Nabi Adam dan lain-lain itu macam mana? Itu nikmat terbesar apa tidak? Itu satu. Yang kedua, apa dia bilang? Nikmat terbesar, ini ganti lagi. Nikmat terbesar adalah ketika kau takut sama Allah. Yang pertama dia bilang, kalau ada yang mengatakan nikmat terbesar adalah hidup, salah katanya. Dengan keyakinan yang paling dahsyat, dia bilang salah orang. Orang ketika mengatakan nikmat terbesar adalah hidup, disalahkannya. Artinya dia yang paling benar nih. Dia yang benarnya fatwanya nih. Karena dia bilang mengatakan itu. Kalau ada yang mengatakan nikmat terbesar adalah hidup adalah salah katanya. Nikmat terbesar adalah ketika kau takut kepada Allah. Jangankan ustadz ini, jangankan kita, iblis saja takut sama Allah. Iblis saja takut sama Allah. Setan aja takut sama Allah. Apa bedanya? Apa bedanya coba? Kalau itu nikmat terbesar, ketika kau takut sama Allah, iblis sendiri saja takut sama Allah. Tapi ketika orang bilang nikmat terbesar adalah hidup, disalahkannya. Binatang juga hidup katanya. Tuh ya, diganti lagi. Nah, ini digantinya lagi. Apa digantinya? Nikmat terbesar adalah istri yang soleha. Bodoh. Istri yang soleha dibilangnya nikmat terbesar. Pikir coba pakai logika. Istri yang soleha itu bukan nikmat. Itu anugerah, rahmat Tuhan, rahmat Allah. Itu istri yang soleha, bukan nikmat terbesar itu. Mana ayatnya? Kapan Rasul mengatakan nikmat terbesar adalah istri yang soleha? Kapan Allah mengatakan nikmat yang terbesar adalah istri yang soleha? Kapan Allah dan Rasul mengatakan itu? Istri yang soleha itu bukan nikmat terbesar. Itu rahmat, anugerah, rahmat Tuhan. Itu pun kalau bisa jadi istri yang soleha. Jadi ini mengada-ngada sebenarnya. Ini mengada-ngadakan yang gak ada. Nikmat terbesar diganti-ganti, digonta-ganti sama bapak yang gak takut ular sawan nih. Sama ustadz nih. Digonta-ganti. Udah itu yang gak ada diada-adakan. Yang gak ada diada-adakan pula. Ini yang paling bahaya. Gak ada Allah mengatakan itu, gak ada Rasul mengatakan itu. Inilah namanya mengada-ngadakan yang gak ada.
Kok bisa? Kok bisa? Cobalah. Nikmat terbesar adalah kelahiran Nabi Muhammad. Jadi kelahiran Nabi Ibrahim macam mana? Kelahiran Nabi Adam macam mana? Kelahiran Nabi Nuh, Nabi Isa, Nabi yang lain macam mana? Kelahiran para ulama-ulama wali-wali Allah itu macam mana? Enggak nikmat terbesar. Diganti nikmat yang paling besar, yang terbesar adalah ketika kau takut sama Allah. Iblis juga takut sama Allah, setan juga takut sama Allah, binatang juga takut sama Allah. Apa bedanya? Apa bedanya? Ya inilah tadi. Inilah contoh ustadz yang yang pertama nggak punya pendirian. Satu, nggak punya pendirian karena digonta-ganti. Yang kedua, yang nggak ada diada-adakan. Itu yang terjadi. Inilah. Maka benar kata Rasulullah tuh. Benar kata Rasulullah tuh ketika pesan Rasulullah terakhir itu. Nanti di akhir zaman banyak ulama-ulama fasik, ulama-ulama su yang menyesatkan manusia. Yang dia sholat di masjid tapi hatinya tak ingat sama Allah. Itu pesan Rasulullah. Nabi Muhammad Rasulullah itu pesannya. Ya ayyuhal ihwan kata Rasulullah. Yakni alan nas zamanul lelab zamanul islam ila ismuhu kata. Tuh. Islam itu tinggal nama. Ya. Jadi janganlah kita yang nggak ada tuh diada-adakan di dalam dakwah. Ya, para ustadz pendakwah, ulama-ulama. Kalau yang nggak ada tuh jangan diada